Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syirin Fazila bakal ngejelasin kalian seputar mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan merupakan kumpulan antar sel yang mempunyai bentuk, ukuran, struktur, serta fungsi yang sama pada tumbuhan. Berdasarkan tipe dan fungsinya, jaringan tumbuhan terbagi atas dua jenis, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan sekunder. Seperti yang dapat kita lihat dari video sebelah, jaringan meristem merupakan jaringan yang aktif membelah dan belum mengalami diferensiasi. Berdasarkan video tersebut, dapat kita ketahui bahwa jaringan meristem memiliki dinding sel yang tipis, nukleus yang berukuran besar, mengandung sitoplasma padat, vakuolnya kecil bahkan tidak ada, dan tidak dapat menyimpan cadangan makanan. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, jaringan meristem primer. Pada jaringan meristem primer, jaringan muda berasal dari sel embrionik. Selain itu, terdapat pada ujung batang dan akar. Dan jaringan meristem primer ini membuat akar dan batang menjadi bertambah panjang. Jaringan meristem berdasarkan asalnya yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Pada jaringan meristem sekunder, jaringan dewasa berhenti tumbuh, lalu terdiri dari kambium dan kambium gabus. Dan jaringan meristem sekunder ini membuat tumbuhan bertambah lebar dan besar, berbeda dengan meristem primer. Dapat kita lihat dari gambar bahwa jaringan meristem sekunder berada di posisi samping batang, sedangkan jaringan meristem primer berada di ujung batang ataupun akarnya. Sedangkan berdasarkan letaknya, jaringan meristem terbagi atas tiga bagian, yaitu yang pertama meristem apikal. Jaringan meristem apikal ini terdapat pada ujung batang dan akar, sehingga akar akan bertambah panjang dan batang akan bertambah tinggi. Dan yang kedua adalah jaringan meristem interkalar. Jaringan meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang. Jaringan ini menyebabkan ruas pada batang semakin panjang. Dan yang ketiga, jaringan meristem lateral yang terletak pada bagian samping seperti kambium dan kambium vaskuler. Jaringan ini yang menyebabkan batang menjadi semakin lebar. Dapat kita lihat bahwa jaringan meristem apikal terletak di paling atas, sedangkan jaringan meristem lateral terletak di antara jaringan meristem apikal dan meristem interkalar, sedangkan meristem interkalar terletak di bagian yang paling bawah. Selanjutnya kita masuk ke jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang selnya sudah berhenti membelah dan mengalami diferensiasi. Dari sini dapat kita lihat bahwa jaringan dewasa memiliki vakuol yang berukuran besar, ukuran sel yang relatif besar, sitoplasmanya yang berjumlah sedikit, dinding selnya mengalami penebalan, dan terdapat ruang di antara sel-selnya. Jaringan dewasa berdasarkan fungsinya terbagi atas 4 jenis, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Yang pertama yaitu jaringan pelindung yang terdiri dari jaringan epidermis dan juga jaringan gabus. Lalu yang kedua jaringan dasar yang terdiri dari jaringan parenkim, dan yang ketiga ada jaringan penguat yang terdiri dari jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut yang terdiri dari jaringan xilem dan juga jaringan floem. Jaringan pertama yang akan kita bahas adalah jaringan pelindung, yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis terletak di paling luar, menutupi permukaan tubuh dari tumbuhannya. Jaringan epidermis terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Selnya merupakan sel hidup yang tanpa klorofil. Fungsi dari jaringan epidermis ini antara lain adalah sebagai pelindung untuk menyerap air dan mineral, dan mengekskresikan kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan juga daun. Bentuk derivat epidermis.
Yang pertama, stomata untuk pertukaran gas. Yang kedua, ada trikoma yang berupa rambut sisik. Yang ketiga, terdapat spina yang berupa duri. Yang keempat, ada filamen yang terdapat pada akar gantung yang digunakan untuk menimbun air dan mengikat oksigen. Lalu yang kelima, ada sel kipas yang digunakan untuk menyimpan air dan mengurangi penguapan. Dan yang terakhir, ada sel kersik yang digunakan sebagai penyebab batang menjadi keras. Selanjutnya kita masuk ke jaringan gabus. Jaringan gabus berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak. Jaringan gabus ini terdiri dari velum, velogen, veloderm, phloem, xilem, dan juga cambium vascular. Selanjutnya kita masuk ke jaringan dasar, yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim terletak hampir di semua bagian tumbuhan. Sel penyusunnya renggang, dan terdapat ruang antara sel yang berguna untuk pertukaran gas. Dinding selnya tipis, vakuolanya besar untuk cadangan makanan, dan selnya berbentuk polihedral ataupun segi banyak. Jaringan parenkim terdiri atas dinding sel, sitoplasma, dan juga vakuola. Jaringan parenkim berdasarkan fungsinya terbagi atas 6 jenis. Yang pertama ada parenkim asimilasi atau klorenkim. Yang ini dapat melakukan fotosintesis, terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau yang mengandung klorofil. Yang kedua, ada parenkim udara atau disebut juga daun aerenkim, yang terdapat pada alat pengapung tumbuhan hidrofit seperti eceng gondok. Dan yang ketiga, ada parenkim penimbun, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, seperti contoh umbi, biji, dan juga empulur batang. Yang keempat, ada parenkim penutup luka yang merupakan regenerasi dari parenkim baru. Yang kelima, ada parenkim pengangkut yang terdapat pada xilem dan juga phloem. Dan yang terakhir, ada parenkim air yang digunakan untuk menyimpan air, seperti contoh pada tanaman xerophyt dan epiphyt yang batangnya berlendir. Jaringan parenkim berdasarkan bentuknya terbagi atas 4 jenis, yaitu yang pertama ada parenkim balisade, parenkim bunga karang, parenkim bintang, dan juga parenkim belipatan. Yang pertama ada parenkim balisade yang selnya berbentuk tegak, banyak kloroplas, dan terdapat pada mesofil daun. Dan yang kedua ada parenkim bunga karang yang bentuk selnya tidak teratur, banyak ruang antar sel, dan terdapat pada mesofil daun. Yang ketiga ada parenkim bintang yang bentuk selnya seperti bintang. Dan yang terakhir parenkim lipatan yang dinding selnya melipat ke dalam dan berkloroplas. Nah, di sini kita bakal masuk ke jaringan penguat. Jaringan penguat merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan, selnya kuat dan tebal serta mengalami spesialisasi. Fungsinya antara lain sebagai penegak dan penguat daun, melindungi embrio biji, melindungi tubuh tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan aerenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Jenis jaringan penguat ada 2, yaitu jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Yang pertama akan kita bahas adalah jaringan kolenkim. Jaringan ini organ penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif membelah dan terdapat pada akar, batang, daun, bunga, dan yang terkena cahaya matahari. Jaringan kolenkim tersusun atas sel hidup. Dinding sel tidak ada lignin tetapi mengandung selulosa, pektin, dan juga hemiselulosa. Jaringan kolenkim merupakan penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Lalu kita masuk ke bentuk-bentuk jaringan kolenkim. Ada 4. Yang pertama ada kolenkim angular, yaitu penebalan di bagian sudut daun seperti seledri, seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini. Dan yang kedua ada kolenkim lamelar, yaitu penebalan di bagian dinding sel. Gambarnya dapat kita lihat seperti gambar di bawah ini. Dan yang ketiga ada kolenkim anular, yaitu dinding sel menebal secara merata. Dan yang terakhir ada kolenkim lakunar, yaitu penebalan dinding pada ruang antar sel, yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Setelah tadi kita mendengarkan jaringan kolenkim, saatnya kita masuk ke jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang telah berhenti membelah dan tidak mengalami pertumbuhan. Jaringan sklerenkim terjadi penebalan merata di seluruh dinding sel, yang merupakan sel mati. Jaringan sklerenkim terdiri atas dinding sel sekunder tebal yang disusun oleh lignin dan juga
ada dinding sel primer tipis. Dan sekarang ada jaringan pengangkut. Yang pertama itu xilem. Xilem berperan mengangkut air dan zat hara dari akar menuju ke daun. Selnya tersusun atas sel yang sudah mati dengan dinding sekunder yang tebal dan tersusun atas lignin. Xilem terdiri dari unsur trakeal, yaitu trakea dan trakeid, dan yang kedua ada serabut xilem, dan yang ketiga disusun oleh parenkim xilem. Jaringan pengangkut yang kedua adalah floem. Floem terdiri atas sel hidup dan sel mati yang meliputi unsur kibral yang terdiri dari sel tapis dan komponen pembuluh tapis, dan yang kedua ada sel pengiring, dan selanjutnya ada sel albumin, parenkim floem, dan juga serabut floem. Floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, dan yang kedua fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan zat organik, dan yang terakhir sebagai penunjang pertumbuhan dari tumbuhannya. Nah, sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu dua jenis dari sistem pengangkutan pada tumbuhan. Yang pertama ada pengangkutan ekstravaskuler dan yang kedua ada pengangkutan intravaskuler. Berikut pembahasannya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah pengangkutan ekstravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler terjadi di luar pembuluh angkut, yaitu xilem dan juga floem. Nah, pada pengangkutan ini, zat diangkut dari rambut akar melewati epidermis dan diteruskan sepanjang korteks. Setelah itu memasuki bagian endodermis sehingga sampai ke perisikel di dekat silinder pusat atau floem dan juga xilem. Berdasarkan jalur proses pengangkutannya, ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada transportasi simplex yang melalui plasmodesmata dan yang kedua ada transportasi apoplas, yaitu melalui ruang dinding sel. Nah, dua transportasi tadi akan kita jelaskan setelah ini ya. Yang pertama akan kita bahas adalah transportasi simplex, yang merupakan pengangkutan air beserta zat terlarutnya dari sel ke sel melalui plasmodesmata, yang dimulai dari sel rambut, akar ke sel parenkim korteks, dan juga endodermis, perisikel, silinder pusat, dan akhirnya menuju ke xilem. Dan perpindahan air tanahnya terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Sedangkan transportasi apoplas, pengangkutan air dan zat terlarut melalui ruang antar dinding sel. Air akan melewati ruang antar sel, namun transportasi apoplas tidak bisa melewati endodermis karena terhalang oleh pita Kaspari. Air dari tanah akan diserap melalui akar dan proses difusi dan juga transport pasif. Dan yang terakhir akan kita bahas adalah pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan ini, zat di dalam pembuluh angkutnya, yaitu xilem dan juga floem. Proses pengangkutan intravaskuler ini dimulai dari akar, menuju xilem batang, menuju xilem tangkai daun, menuju xilem tulang daun, dan terakhir di mesofil. Pada pengangkutan ini pula, air mencapai batang dan daun karena adanya daya tekan akar, daya kapilaritas xilem, dan juga daya isap daun. Dan sebagian air digunakan untuk fotosintesis dan sebagian lagi digunakan untuk proses transpirasi. Nah, segitu saja penjelasan dari saya tentang jaringan tumbuhan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.